Selamat datang pemirsa. Pada video kali ini saya akan membagikan desain rumah berdasarkan request penonton, yaitu desain rumah 2 lantai yang terlihat seperti rumah 1 lantai, di mana rumah ini berdiri di atas lahan lebar 5 meter serta panjang 12 meter. Dengan ukuran tersebut, rumah ini dilengkapi dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, carport, dan ruang lainnya. Untuk Anda yang ingin request desain rumah juga, cukup komen saja di bawah. Jika beruntung, request Anda bisa terpilih untuk video selanjutnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan update video lainnya. Salah satu model rumah yang sedang tren saat ini adalah rumah 2 lantai yang terlihat seperti 1 lantai. Rumah ini memiliki desain yang unik dan menarik, karena bagian lantai 2 dibuat seolah-olah menyatu dengan atap rumah. Dengan begitu, rumah tampak lebih modern, serta memberikan kesan minimalis yang elegan. Rumah seperti ini biasanya dibangun di atas lahan yang tidak terlalu besar, namun tetap memenuhi kebutuhan ruang bagi penghuninya. Rumah ini juga cocok untuk Anda yang menginginkan privasi lebih terjaga, karena lantai 2 tidak mudah terlihat dari luar. Untuk membuat rumah 2 lantai terlihat seperti 1 lantai, Anda bisa memilih desain atap yang miring, di mana atapnya menutupi bagian dinding lantai 2. Namun jangan lupa untuk membuat jendela atau ventilasi yang cukup, agar sirkulasi udara dan cahaya tetap optimal di dalam rumah. Rumah ini memiliki ukuran yang cukup mungil. Desain rumah mungil adalah desain rumah yang dirancang dengan ukuran yang lebih kecil dari rata-rata ukuran rumah pada umumnya. Biasanya memiliki luas bangunan di bawah 100 meter persegi. Meskipun ukurannya lebih kecil, desain rumah mungil biasanya dirancang dengan tata letak yang efisien dan optimal untuk memaksimalkan ruang yang ada. Desain rumah mungil juga seringkali memperhatikan estetika, fungsionalitas, dan penggunaan bahan yang ramah lingkungan untuk menciptakan rumah yang nyaman dan efisien. Rumah ini menggunakan model atap pelana. Rumah atap pelana adalah salah satu model rumah yang populer di Indonesia, karena bentuknya yang sederhana dan estetik. Rumah atap pelana memiliki ciri khas berupa 2 bidang miring yang bertemu pada garis lurus, dan 2 bidang segitiga pada sisi lainnya. Sedangkan untuk material atap yang digunakan pada desain kali ini menggunakan UPVC, yang dipasang dengan kemiringan 35 derajat. Atap UPVC adalah jenis atap yang terbuat dari bahan polyvinyl klorida, yang dimodifikasi dengan bahan tambahan lainnya. Atap UPVC memiliki beberapa keunggulan dibandingkan atap lainnya, seperti tahan karat, tahan api, tahan cuaca, ringan, mudah dipasang, dan ramah lingkungan. Walaupun dengan ukuran lahan yang cukup terbatas, namun rumah ini masih terdapat space untuk carport. Dengan ukuran carport yaitu lebar depan 3 meter serta panjang 4,5 meter. Dengan ukuran tersebut, carport ini bisa digunakan untuk 1 unit mobil. Ukuran carport dapat bervariasi tergantung pada kondisi lapangan yang ada. Misalnya, jika masih tersedia banyak ruang, maka carport dapat dibuat lebih besar agar lebih nyaman dan memudahkan penggunaannya. Selain terdapat space untuk carport, rumah ini juga terdapat space untuk tanaman. Tanaman depan rumah dapat memberikan kesan alami dan hijau pada tampilan rumah Anda, serta memberikan kesan yang menyegarkan bagi penghuni. Selain memberikan estetika pada tampilan rumah, tanaman depan rumah juga memiliki banyak manfaat lain, seperti meningkatkan kualitas udara dan membantu mendinginkan suhu lingkungan. Setelah melihat bagian luarnya, lanjut kita menuju bagian dalam rumah ini. Begitu masuk rumah, kita akan langsung berada di ruang tamu, dengan ukuran ruangan yaitu panjang 3 meter, lebar 2,8 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Ruang tamu adalah salah satu ruangan yang cukup penting di dalam rumah, karena di sini kita bisa menerima tamu dan berinteraksi dengan mereka. Desain ruang tamu minimalis bisa menjadi pilihan yang tepat untuk rumah yang memiliki lahan terbatas namun tetap ingin menciptakan suasana yang nyaman dan indah. Pilihlah warna cat dinding yang cerah dan natural. Warna tersebut bisa memberikan kesan luas dan segar pada ruangan yang sempit. Selain itu, gunakan sofa yang sesuai dengan ukuran ruangan, tidak terlalu besar ataupun kecil. Sofa bisa menjadi fokus utama di ruang tamu, jadi pilihlah warna dan model yang menarik dan cocok dengan tema ruangan. Agar ruangan tidak terlihat monoton, Anda bisa menambahkan rak dinding.
Rak dinding adalah pilihan yang bagus untuk menyimpan barang-barang di ruang tamu. Rak dinding tidak hanya menghemat ruang lantai, tetapi juga menambahkan dekorasi dan gaya ruangan. Anda bisa memilih rak dinding yang sesuai dengan tema dan warna ruang tamu Anda. Rak dinding akan membuat ruang tamu Anda lebih rapi, nyaman, dan indah. Sebagai opsi tambahan, Anda bisa menambahkan karpet yang tepat untuk melapisi lantai ruang tamu. Karpet bisa memberikan kesan hangat dan nyaman pada ruangan. Pilihlah karpet yang memiliki warna atau motif yang sesuai dengan tema ruangan. Dari ruang tamu, lanjut kita ke area gudang. Gudang ini terletak di bawah tangga. Gudang di bawah tangga adalah salah satu cara untuk memanfaatkan ruang kosong di rumah yang sering terabaikan. Gudang dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang jarang digunakan, seperti alat pertukangan, peralatan dapur, atau mainan anak-anak. Dengan memiliki gudang dalam rumah, Anda dapat menyimpan barang-barang dengan lebih aman, terorganisir, dan mudah diakses kapan saja. Lanjut kita ke area dapur dan ruang makan. Dengan ukuran dapur yaitu panjang 6 meter, lebar 2,3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dapur yang menyatu dengan ruang makan adalah konsep desain interior yang juga populer, terutama dalam rumah dengan ruang terbatas. Dalam konsep ini, dapur dan ruang makan digabungkan menjadi satu ruangan yang lebih besar, sehingga menciptakan ruang yang lebih luas dan terbuka. Salah satu keuntungan dari dapur yang menyatu dengan ruang makan adalah memudahkan komunikasi antara anggota keluarga dan tamu saat sedang makan. Seseorang yang memasak di dapur masih dapat berbicara dengan orang yang berada di ruang makan tanpa harus merasa terpisah. Namun, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan saat merancang dapur yang menyatu dengan ruang makan. Yang pertama, perlu memperhatikan penggunaan ventilasi yang baik untuk menghindari uap dan bau yang tidak diinginkan. Serta yang kedua, perlu mempertimbangkan faktor kebersihan dan kerapian ruangan. Dapur dapat lebih mudah kotor dan terkena noda, sehingga perlu memilih bahan bangunan atau furnitur yang tahan lama dan mudah dibersihkan. Dapur yang menyatu dengan ruang makan dapat menciptakan suasana yang lebih ramah keluarga dan menyenangkan untuk makan bersama. Namun, perlu diperhatikan bahwa desain ruangan yang baik harus mempertimbangkan kenyamanan dan kepraktisan ruangan tersebut. Lanjut kita ke kamar tidur ke-1. Kamar ini berukuran panjang 3,2 meter, lebar 2,7 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini bisa dilengkapi dengan tempat tidur queen size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 160 cm. Dikarenakan ukuran kamar yang tidak terlalu luas, jadi kamar ini menggunakan tempat tidur yang menyatu dengan lemari pakaian. Tempat tidur seperti ini adalah solusi yang praktis dan elegan untuk menghemat ruang di kamar tidur Anda. Dengan tempat tidur seperti ini, Anda tidak perlu membeli furnitur tambahan untuk menyimpan pakaian, sepatu, atau barang-barang lainnya. Anda juga bisa menyesuaikan desain dan warna yang sesuai dengan selera dan tema kamar tidur Anda. Tempat tidur seperti ini dapat meningkatkan kenyamanan dan keindahan kamar tidur Anda dengan cara yang sederhana dan efisien. Untuk meja riasnya, pada kamar ini terletak di pojok ruangan, dengan ukuran panjang meja rias yaitu 137 cm. Lanjut kita ke area cuci dan jemur pakaian. Ruangan ini berukuran panjang 1,5 meter serta lebar 1,5 meter. Selain sebagai tempat cuci dan jemur pakaian, halaman belakang ini juga dapat dijadikan sebagai tempat sirkulasi udara yang baik untuk rumah Anda. Udara segar dan sejuk dari luar dapat masuk ke dalam rumah melalui pintu atau jendela yang terbuka di halaman belakang, sehingga udara dalam ruangan akan terasa lebih segar dan sehat. Dan pastikan untuk menjaga kebersihan dan keindahan area ini, agar dapat memberikan kenyamanan dan kesehatan bagi penghuni rumah. Lanjut kita ke area kamar mandi. Kamar mandi ini berukuran panjang 2 meter serta lebar 1,2 meter. Walaupun ukuran kamar mandi ini mungil, namun kamar mandi ini masih bisa dilengkapi dengan wastafel, kloset duduk, serta area shower. Kamar mandi berukuran kecil bisa jadi tantangan tersendiri dalam perencanaan desain dan penggunaannya. Namun dengan beberapa strategi desain dan pengaturan yang tepat, kamar mandi kecil dapat tetap terlihat menarik dan nyaman untuk digunakan. Berpindah dari lantai 1, lanjut kita menuju lantai 2. Akses menuju lantai 2 yaitu melewati tangga, dengan dimensi tangga yaitu lebar 84 cm,
langkah naik 17 cm, serta langkah datar 27 cm. Perlu diingat bahwa dimensi tangga rumah yang ideal harus memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. Pastikan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran ruang, kebutuhan penghuni rumah, dan tinggi langit-langit sebelum menentukan dimensi tangga yang tepat untuk rumah Anda. Pada lantai 2 ini terdapat ruang keluarga yang berukuran panjang 6 meter, lebar 2,3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Ruang keluarga adalah ruangan dalam rumah yang dirancang untuk menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi bagi anggota keluarga. Fungsinya bisa bervariasi, dari tempat untuk bersantai, menonton TV, membaca buku, atau bermain game. Desain ruang keluarga dapat bervariasi tergantung pada referensi pribadi dan gaya hidup keluarga. Namun, beberapa elemen penting yang umumnya terdapat dalam ruang keluarga adalah sofa atau kursi yang nyaman, coffee table, lampu, dan hiasan dinding atau dekorasi lainnya. Selain itu, beberapa keluarga mungkin ingin menambahkan perabotan seperti rak buku atau televisi untuk membuat ruang keluarga lebih fungsional dan nyaman. Lanjut kita ke kamar tidur kedua. Kamar ini berukuran panjang 3 meter, lebar 2,8 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini juga menggunakan tempat tidur queen size yang menyatu dengan lemari pakaian. Selain terdapat tempat tidur dan juga lemari pakaian, kamar ini juga terdapat meja belajar yang berukuran panjang 160 cm. Meja belajar adalah salah satu furnitur yang penting yang harus ada di kamar tidur anak. Meja belajar tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk mengerjakan tugas sekolah atau belajar dari rumah, tetapi juga sebagai media untuk mengekspresikan kreativitas dan minat anak. Oleh karena itu, meja belajar harus didesain dengan baik agar sesuai dengan kebutuhan dan selera anak. Lanjut kita ke kamar tidur ketiga. Kamar ini berukuran panjang 3,2 meter, lebar 2,7 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini juga menggunakan tempat tidur queen size yang menyatu dengan lemari pakaian. Untuk meja belajarnya, kamar ini juga terdapat meja belajar dengan panjang 137 cm, di mana meja belajar ini berdekatan dengan jendela kamar. Lanjut kita ke area kamar mandi. Kamar mandi ini berukuran panjang 2,3 meter serta lebar 1,5 meter. Walaupun ukuran kamar mandi ini mungil, namun kamar mandi ini masih bisa dilengkapi dengan wastafel, kloset duduk, serta area shower. Kamar mandi berukuran kecil bisa jadi tantangan tersendiri dalam perencanaan desain dan penggunaannya. Namun dengan beberapa strategi desain dan pengaturan yang tepat, kamar mandi kecil dapat tetap terlihat menarik dan nyaman untuk digunakan. Nah, itulah desain rumah 2 lantai yang berdiri di atas lahan 5 x 12 meter. Rumah 2 lantai bisa menjadi pilihan hunian yang ideal bagi keluarga yang menginginkan ruang tambahan. Dengan desain yang tepat, rumah 2 lantai bisa menjadi hunian yang indah dan nyaman untuk ditinggali. Dan untuk estimasi biaya pembangunan rumah seperti ini yaitu di kisaran 230–300 juta rupiah. Biaya tersebut belum termasuk furnitur dan juga kitchen set. Dan perlu diingat, untuk estimasi biaya pembangunan tiap daerah akan berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan harga material dan perbedaan upah tukang. Jadi di daerah Anda mungkin bisa lebih murah lagi atau bahkan jauh lebih mahal. Sekian desain rumah kali ini, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan.